diculik dan dikurung di ruang bawah tanah. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih sama aku Agnes. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya di video-video aku itu berhubungan dengan tema-tema seperti horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Namun ya emang sih di beberapa video aku itu lebih mayoritas membahas kisah-kisah horor ataupun misterius. Namun gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku lebih ngerasa tertarik dan juga lebih dapat feel-nya tuh pada saat aku menceritakan atau mencari materi mengenai kasus-kasus kriminal baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan ya, di video aku hari ini aku akan share lagi ke kalian yakni kasus kriminal yang dimana kasus ini menimpa korbannya bernama Elizabeth Fritzl, yang dimana dia nih sejak dini harus dinyatakan hilang oleh pihak keluarganya. Ia diculik, disekap di ruang bawah tanah, dia harus diperkosa dan harus melahirkan pada saat ia usia muda. Dan dia nih baru bisa ditemukan setelah beberapa tahun kemudian. Sebelum kita lanjut, aku ingetin nih ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Elizabeth Fritzl lahir pada tanggal 19 April 1966 di Amsterdam, Austria, yang dimana bapaknya nih bernama Joseph Fritzl dan juga untuk ibunya bernama Rosemary Fritzl. Elizabeth memiliki 4 saudara perempuan dan juga 2 saudara laki-laki. Mereka semua tinggal bersama di apartemen milik sang ayah. Dan menurut tanggapan ataupun pandangan terkait rekan-rekan kerja ataupun tetangga-tetangga Pak Yosef ini, ia dikenal sebagai orang yang tegas, berwibawa, sangat disegani, kokoh terhadap pendiriannya, dan banyak disukai oleh banyak orang. Nah, Elizabeth ini, anaknya ini, itu adalah anak favorit atau anak kesayangan dari Pak Yosef ini. Yang dimana saking sayangnya nih, sang ayah ini terlalu overprotective banget. Yang dimana si Elizabeth ini nggak boleh kayak berteman dengan teman-temannya, nggak boleh bergaul lah, terus nggak boleh keluar rumah ataupun ingin bermain dengan teman-temannya atau bersosial itu nggak boleh, terus nggak boleh kenal satupun dengan cowok apalagi berpacaran, dan juga nggak boleh ikut acara-acara yang ada di kegiatan sekolah. Nah, pada suatu hari nih, salah satu teman dekatnya si Elizabeth ini yang bernama Crystal itu tuh kepo nanya ke Elizabeth kayak, kenapa kamu orangnya sangat tertutup banget, dan juga kenapa kamu di usia-usia yang masih usia 14 tahun gitu ya, kenapa nggak mau bergaul dengan teman-teman sekitar kamu gitu, nggak mau bersosialisasi ataupun ya have fun gitu lah dengan teman-teman sebaya kamu. Sedangkan nih menurut pendapat dan pemikiran Crystal, dia nih berpikir kalau misalnya kayak di umurnya yang 14 tahun itu kayak lagi aktif-aktifnya untuk bersosialisasi, aktif-aktifnya untuk bermain have fun dengan teman-teman sebayanya, aktif untuk kayak mencari pengalaman-pengalaman di usia muda lah gitu, yang dimana juga mulai saling mengenal dan saling tertarik dengan lawan jenis. Nah, setelah mendengar pernyataan Crystal, si Elizabeth ini langsung menyela dan mengatakan bahwasannya dia nih takut sekali dengan sang ayah dan enggan memberitahu dan menceritakan lebih detail alasannya kenapa. Pada saat usia Elizabeth menginjak 16 tahun, Elizabeth dinyatakan melarikan diri dari rumah atau kabur bersama dengan teman dekatnya, yang dimana ia kabur ke Vienna, dan 2 minggu setelahnya ia ditemukan oleh pihak kepolisian dan dibawa pulang, yang dimana pada saat itu pihak kepolisian ini gak ada rasa-rasa curiga lah mengenai kaburnya si Elizabeth ini. Dan setelahnya pada tanggal 28 Agustus 1984,
Elizabeth kembali dinyatakan menghilang, dan untuk kali ini orang tuanya dan keluarga lainnya itu merasa panik dan segera menghubungi pihak kepolisian, yang dimana pihak kepolisian langsung gercep pada saat itu mencari dan melacak keberadaan Elizabeth di mana. Yang dimana nih setelah beberapa hari melakukan pelacakan namun tidak menemukan hasil atau tanda-tanda, tiba-tiba Elizabeth ini mengirimkan sebuah surat kepada rumah orang tuanya nih, yang dimana isi surat tersebut menyatakan bahwasannya dia nih sudah merasa capek dan merasa muak berada di rumah bersama dengan keluarganya, yang dimana akhirnya nih ia memutuskan untuk join di sebuah kultus atau yang kalau bisa kita tahu nih seperti misalnya tempat-tempat pemujaan agama, yang dimana kayak dia nih udah merasa nyaman gitu, udah merasa kayak pengen aja tinggal di sini. Dan dia juga mengatakan bahwasannya orang tuanya ataupun keluarga lainnya untuk tidak perlu lagi mencari-cari keberadaan Elizabeth ataupun tidak perlu lagi mengganggu Elizabeth. Namun nih pihak kepolisian pada saat itu masih merasa curiga karena polisi sebelumnya sudah menginterogasi beberapa teman-teman Elizabeth ini, yang dimana pada saat itu teman-temannya ini mengatakan kalau misalnya Elizabeth ini orangnya sangat tertutup dan juga kurang sekali bergaul dengan teman-teman sebayanya. Mana teman-temannya ini berpikir kayak mana mungkin atau dapat info dari mana si Elizabeth ini bisa sampai join di sebuah kultus. Namun pihak kepolisian juga berpikir bahwasannya secara nih ya, yang kita tahu pada saat itu si sang ayah yakni Yosef ini adalah keluarga terpandang dan juga disegani oleh beberapa orang, yang dimana kan kayak dia ini kan udah terkenal gitu ya, secara ya mungkin anak-anaknya itu bisa kayak bergabung di komunitas-komunitas tertentu tanpa diketahui oleh pihak manapun. Akhirnya nih 1 tahun kemudian, karena Elizabeth nih belum diketahui dan juga belum ditemukan keberadaannya, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menutup kasus menghilangnya Elizabeth Fritzl. Dan pada tahun 2008 semuanya berubah drastis, yang dimana ada seorang wanita yang usianya 19 tahun yang bernama Christine. Pada saat itu ia mengunjungi sebuah rumah sakit di sana, yang dimana dia datang ke rumah sakit itu dalam keadaan fisiknya ini terluka parah, yang dimana dia didiagnosa terkena epilepsi, kekurangan gizi, bahkan dehidrasi. Nah, pada saat pihak rumah sakit berusaha mengecek tuh identitasnya siapa si Christine ini, pihak rumah sakit terkaget-kaget dan juga bingung ketika melihat biodata si Christine ini itu nggak ada sama sekali tercantum di negara atau kota mana. Ya kayak bisa dikatakan lah si Christine ini sebenarnya nggak pernah ada gitu. Karena pihak rumah sakit merasa curiga ya kan, akhirnya memutuskan untuk segera menghubungi pihak kepolisian agar kayak pihak kepolisian lah yang menangani kejadian ini. Pada saat pihak kepolisian datang dan setelah menanyakan nih, pihak kepolisian kaget ketika mengetahui bahwasannya ibu dari si Christine ini adalah Elizabeth Fritzl yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Nah, mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian tuh curiga kayak kepo gitu kan, ingin tahu siapa yang mengantarkan Elizabeth dan juga Christine. Dan polisi tercengang lagi, merasa aneh lagi ketika mengetahui bahwasannya yang menemani mereka ini, yang mengantarkan mereka ke rumah sakit adalah Yosef Fritzl, yang dimana ia adalah si ayah dari si Elizabeth Fritzl. Namun Yosef ini mengaku ke pihak rumah sakit adalah kakek Christine. Dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian berusaha menanyakan kepada Elizabeth kemana selama ini ia berada dan di mana selama kurang lebih 24 tahun ia sudah menghilang. Nah, awalnya nih Elizabeth bungkam tuh, ngerasa kayak ada perasaan takut gitulah untuk mengatakan hal yang lebih.
Namun pihak kepolisian langsung menegaskan bahwasannya ia akan menjamin keselamatan Elizabeth dan juga ia akan menjamin dia tidak akan mempertemukan Elizabeth dengan sang ayah kembali. Setelah mendengarkan hal tersebut, Elizabeth berusaha percaya dan langsung mengatakan mengenai di mana selama ini ia berada. Yang dimana pada saat itu Elizabeth memberi pernyataan bahwasannya selama ini Elizabeth nih telah diculik dan dikurung di ruang bawah tanah. Yang dimana sebelumnya emang Pak Yosef ini membuat sebuah ruangan atau membuat sebuah tempat di ruang bawah tanah yang dimana tempat tersebut ia katakan adalah tempat untuk perlindungan bom. Jadi dia menegaskan kepada tetangga-tetangga sekitar atau orang-orang sekitar nih untuk jangan berani dekat-dekat di area tempatnya ini karena itu sangat berbahaya. Kalau kalian nanya kenapa Elizabeth nih nggak berusaha berontak ataupun kabur dari ruang bawah tanah, Elizabeth nih mengatakan bahwasannya dia nih sempat ingin kabur, namun kepergok oleh sang ayah dan sang ayah ini menggertak Elizabeth dan mengancam Elizabeth, jika kamu ingin kabur, saya akan membunuh kamu. Dan mendengar ancaman tersebut, Elizabeth sontak langsung takut dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Namun nih, meskipun di ruang bawah tanah, di dalamnya itu ya seperti rumah-rumah biasa pada umumnya yang dimana berisikan kamar, dapur, ruang makan, ruang tamu, toilet, dan juga berisikan salah satu ruangan kedap suara yang gak tahu tuh gunanya untuk apa. Menurut laporan Elizabeth selanjutnya, ia mengatakan bahwasannya selama 24 tahun dia hidup, ia telah diperkosa oleh ayahnya sendiri sebanyak 3.000 kali. Dan juga Elizabeth sudah hamil sebanyak 8 kali, namun sayangnya 4 diantaranya mengalami keguguran. Yang dimana salah satu anaknya adalah Christine yang merupakan anak pertama. Dan ini ya, yang lebih menjijikannya lagi, sang ayah ini kerap kali memperkosa Elizabeth pada saat malam hari dan memperkosanya itu di depan anak-anak mereka. Jadi ya anak-anak mereka nih suruh menyaksikan adegan intim tersebut. Dan bagaimana cara Elizabeth melahirkan anak-anaknya tersebut? Jadi Yosef pada saat itu hanya memberikan buku panduan bagaimana cara melahirkan dan juga memberikan gunting serta kain yang dimana nih Elizabeth ini disuruh melahirkan anak-anaknya seorang diri. Nah, Elizabeth juga mengatakan bahwasannya apabila Yosef ini mengunjungi ruang bawah tanah yang berisikan Elizabeth dan juga anak-anaknya, pada saat itu juga Elizabeth dan juga anak-anaknya langsung terdiam dan menurut apa yang dikatakan Yosef. Namun apabila Yosef ini tengah keluar nih dari ruang bawah tanah, anak-anaknya ya seperti anak-anak biasa pada umumnya, dan juga Elizabeth pada saat itu berusaha menjadi ibu yang baik, yang dimana dia berusaha sedikit demi sedikit memberikan pengetahuan dan seperti kayak berusaha berbicara dengan baik dengan anak-anaknya. Ya walaupun ya dia dan anak-anaknya itu sudah bertahun-tahun itu nggak bisa menikmati gimana cerahnya matahari, gimana suasana malam hari atau pagi hari, terus gimana keadaan lingkungan sekitarnya. Namun Elizabeth berusaha menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Akhirnya setelah 24 tahun Elizabeth terkurung di dalam ruang bawah tanah, ia dan juga anak-anaknya bisa merasakan udara bebas dan melihat pemandangan sekitar, yang dimana pada saat itu juga Yosef yang tak lain adalah bapak dari Elizabeth ini ditahan, ditangkap dan dihukum, yakni penjara seumur hidup. Nah, setelah kejadian ini Elizabeth dan juga anak-anaknya berusaha menjalani kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Beberapa tahun kemudian Elizabeth jatuh cinta dengan seorang pria yang tak lain adalah bodyguard sendiri dan kemudian melangsungkan pernikahan di tahun 2019 lalu. Oke teman-teman, itu tadi sekian kisah kasus dari Elizabeth Fitzroy dari aku. Nah, di sini aku cukup salut sih dengan Elizabeth ini karena apa? Ya karena kurang lebih nih 24 tahun dia harus merasakan kehidupan yang sangat hancur karena bapaknya nggak ngotak ini.
namun dia berusaha bangkit tuh dari masa kelamnya dan berusaha menata kembali kehidupannya bersama dengan anak-anaknya. Dan juga aku salut juga nih sama bodyguardnya yang mau menerima Elizabeth ini, yang padahal dia ini udah tahu bahwasannya Elizabeth ini memiliki kehidupan masa lalu yang cukup tragis. Nah, buat kalian nih, aku pengen tahu dong, kalian pengen aku ngangkat kisah kasus kriminal lagi atau kisah horor lagi? Kalian bisa dong kasih tahu di aku, share ke aku kisah misal horor apa yang pengen aku bahas ataupun kasus kriminal apa yang pengen aku bahas. Kalian bisa tinggalin kolom komentar di bawah.